Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Jadi kali ini saya kedapatan Jupiter Z ya. Jupiter Z ini tidak bisa hidup ya, alias mogok ya. Di sini dari tadi jengkol-jengkol tidak hidup ya. Kita coba langsung saja ya. Ini sudah dikontak. Dan untuk mengecek pertama ya, kita harus teliti satu persatu ya. Kita cek dari apinya dulu. Tidak ada strum ya. Di sini aki tidak normal ya, aki tidak berfungsi ya. Tapi jenis motor ini tanpa aki bisa hidup ya. Nah, teman-teman kalau di sini tidak keluar api, teman-teman bisa lihat dari kiprok ya. Dari kiprok ini mengeluarkan api atau tidak ya. Kita coba dilihat dulu ya. Kita tancapkan ke kabel warna putih ya. Ini kabel pengisian ya, ini kan. Kita tancapkan pakai lampu DC ya. Lalu kita engkol. Nah, ini tidak mengeluarkan api ya teman-teman ya. Jadi kalau di kiprok tidak mengeluarkan api, kita lihat langsung saja dari spoolnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, soket spool berada di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tancapkan aja tester DC ini ke warna putih ya. Untuk pengecekan kelistrikan yang Jupiter Z yang model seperti ini Jupiter odong-odong ya teman-teman ya. Jadi jangan melepas soket ya, karena ini spool massa itu mengambil bodi ya. Jadi kalau teman-teman membuka soketnya dan mengecek warna kabel putih itu tidak mengeluarkan api ya. Jadi teman-teman harus memasang soketnya ya dengan mengeceknya dari sini. Nah, kita coba engkol. Ini tidak mengeluarkan api teman-teman ya. Seharusnya ini mengeluarkan api ya. Kita langsung saja cek bagian. Oke teman-teman, jadi ini sudah dibuka ya spoolnya ya. Jadi ini dari baunya saja sudah kelihatan ya kalau ini terbakar ya. Tapi dari sisi atasnya ini tidak kelihatan terbakar ya. Nah, cuma gosong sedikit ya. Tapi nanti kita coba dibuka ya. Biasanya itu di dalamnya itu setelah dibalik ya itu kelihatan ya. Kita bongkar dulu ya. Ini spoolnya sudah saya lepas ya teman-teman ya. Jadi tadi itu kalau dilihat dari atas memang tidak terlalu kelihatan gosong ya, tapi setelah dibalik baru ketahuan ya teman-teman ya. Ini tingkat kegosongannya cuma sedikit ya teman-teman ya. Dilihat dari kabel dari sisi yang paling kanan ini. Nah, ini kurang jelas ya teman-teman ya. Saya zoom. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, yang bagian yang gosong. Nah, di sini. Itu kelihatan gosong ya teman-teman ya. Ini kan. Di bagian sini, ini skunnya kelihatan warna coklat akibat kebakar ya. Ya, ini kan ada bekas kebakar. Nah, ini kan. Ini sudah jelas tanda-tanda spool bermasalah ya. Nah, di sini. Nah, ini putus teman-teman. Nah, ada satu lilitan yang putus di sini ya. Akibat kebakar ya. Nah, ini putusannya di sini. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Lihat. Kita sisihkan. Nah, ini kan akibat kebakar teman-teman yang hitam. Biar kelihatan ya, jelas ya teman-teman ya. Saya fokuskan dulu kameranya. Ini teman-teman ya, jelas kelihatan terbakar ya teman-teman ya. Nah, di sini.
Jadi ini penanganannya itu harus kita sepul teman-teman ya, sepul ulang. Jangan cuma kita itu menyambung, soalnya nggak tahu kita yang dalamnya bagaimana kondisinya ya. Kita harus sepul semuanya. Ya, jangan disambung, jangan disambung dan tidak melihat semuanya ya. Harus kita bongkar semua, disepul ulang biar tidak bermasalah kemudian hari ya. Oke teman-teman, jadi ini sepulnya sudah jadi ya. Jadi sepulnya ini kemarin sudah jadi diantar sore ya. Jadi kalau menyebulkan nggak langsung sehari jadi ya, nunggu antrian dulu ya. Jadi kemarin sore diantar, ini pagi-pagi saya mau pasang ya. Nah ini disepul ulang ya, yang gosong kemarin ya disepul ulang semua. Jadi nanti kita akan memasang ya, kita pasang dulu sepulnya. Oke teman-teman, jadi ini sepul sudah terpasang ya. Jadi kita tinggal melihat setrumnya ya, apinya ada apa enggak dari sepul ya. Untuk pengecekan kita harus memasang soketnya ya, karena massa dari sepul itu mengambil dari bodi motor ya, jadi harus terpasang soketnya. Kita lihat pengapian dari kabel warna putih ya, atau pengisian ya. Ini massa sudah saya tempelkan di sini ya. Ini ada tester DC, kita coba engkol ya. Ini normal teman-teman ya. Ini yang kemarin tidak ada, sekarang sudah ada ya. Kita coba lihat penerangannya, warna kuning strip merah. Ini juga sudah normal. Kita tinggal mencoba ya, menghidupkan motornya ya. Kita tinggal menghidupkan motornya. Kita pasang dulu. Kita lihat dulu pengapian dari koilnya teman-teman ya. Setelah itu kita hidupkan motornya. Kontak dulu. Nah ada teman-teman ya. Nah, cukup besar teman-teman ya. Jadi untuk motor ini meskipun tidak pakai aki tetap bisa ya. Kalau kiprok dan sepulnya itu bagus. Kita coba hidupkan. Ini sudah hidup teman-teman ya. Jadi motornya sudah hidup, strumnya sudah normal ya. Jadi nyala. Oke teman-teman, mungkin cuma ini video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.